Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan materi terkait analisis sensitivitas atau elastisitas kurva permintaan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Amalia Putri, NIM 111. Saya Belanjulia Puspita dengan NIM 118. Saya Nurhman Dwi Kurniawan dengan NIM 129. Saya Rizky Sama Bimantara Putra Karnisha dengan NIM 141. Saya sendiri Intisyarul Iman, NIM 147. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung memasuki materi yang pertama, yaitu analisis sensitivitas atau elastisitas kurva permintaan. Baik, saya akan menjelaskan analisis sensitivitas atau elastisitas kurva permintaan. Seperti yang kita ketahui bahwa konsep ini sangat penting. Lantaran konsep elastisitas ini sering dipakai untuk sebagai dasar analisis ekonomi seperti contohnya menganalisis permintaan, penawaran, penerimaan, pajak maupun distribusi ke kemakmuran. Karena grafik ini dapat membantu kita dalam membaca situasi atau permasalahan yang terjadi pada ekonomi kita. Slide selanjutnya. Nah, di sini kami ada rumusan masalah ataupun pembahasan yang bakal kita bahas poin-poin di pemaparan materi ini. Yang pertama adalah bagaimana dasar permintaan dan pilihan konsumen. Yang kedua, dalam kondisi bagaimana konsumsi optimal dapat tercapai. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan analisis elastisitas permintaan, elastisitas harga dan elastisitas harga silang. Yang keempat, bagaimana elastisitas dan kebijakan penetapan harga optimum. Yang terakhir, bagaimana pengaruh waktu terhadap elastisitas. Nah, dari beberapa poin tadi yang saya sebutkan itu akan kita bahas satu-satu. Mungkin bisa dibahas dengan teman-teman saya. Next. Baik, selanjutnya adalah dasar permintaan dan pilihan konsumen. Elastisitas adalah ukuran besarnya respon jumlah permintaan atau jumlah penawaran terhadap perubahan salah satu penentunya. Penentu elastisitas permintaan yaitu yang pertama, tersedianya barang substitusi yang terdekat. Yang kedua, kebutuhan versus kemewahan. Yang ketiga, definisi pasar. Yang keempat, rentang waktu. Nah, selanjutnya adalah kondisi ketika konsumsi optimal dapat tercapai. Nah, untuk itu, untuk menetapkan kombinasi produk yang optimal untuk konsumsi, kita dapat mengintegrasikan analisis kita tentang tingkat substitusi marginal, harga, dan pertimbangan anggaran. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Kemudian yang pertama adalah income elastisitas pendapatan. Suatu perubahan atau peningkatan atau penurunan daripada pendapatan konsumen akan berpengaruh terhadap permintaan berbagai barang. Besarnya pengaruh perubahan tersebut diukur dengan apa yang disebut elastisitas pendapatan. Kemudian price elasticity of demand atau elastisitas harga. Perubahan harga barang yang diminta. Pertama itu tidak elastisitas atau inelastis, yang kedua adalah unitary to unitary, kemudian yang ketiga adalah elastik atau elastik. Dan yang ketiga adalah cross elasticity of demand atau elastisitas silang. Presentasi perubahan permintaan dari barang X dibagi dengan presentasi perubahan harga dari barang Y. Kemudian elastisitas dan kebijakan penetapan harga optimum. Hubungan pendapatan marginal dan harga elastisitas titik harga dari demand mengikuti secara spontan dari definisi matematis tentang hubungan marginal. Konsep penting yang berkaitan dengan keputusan penetapan harga dan output adalah MR. Dan rumus MR adalah delta TR dibagi dengan delta Q. Baik, selanjutnya merupakan contoh perhitungan dari elastisitas dan kebijakan penetapan harga optimum. Yang dimana di sini kita menggunakan rumus MR yang sebelumnya sudah dijelaskan dengan teman saya, yaitu delta TR dibagi delta Q. Nah, di sini MR melibatkan perubahan TR yang disebabkan pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Contoh di nomor 1 diketahui
P-nya itu 13,0 dan Q-nya 22,1. Nah, untuk TR-nya itu kita tinggal menghitung P dikalikan dengan Q. Jadi 13 dikalikan dengan 22,1 dapatnya 287,3. Sedangkan untuk delta TR dan delta Q dan MR itu belum ada. Selanjutnya, yang di nomor 2 itu diketahui P-nya 12 dan Q-nya 37,1. Sehingga TR yang didapatkan yaitu 445,2 didapatkan dari 12 dikalikan 37,1. Sehingga bisa kita dapatkan delta TR-nya yaitu 157,9 didapatkan dari 445,2 dikurangkan dengan TR nomor 1 yaitu 287,3. Kemudian delta Q didapatkan dari 37,1 dikurang 22,1 menghasilkan 15. Sehingga MR yang didapatkan yaitu 10,52667 didapatkan dari delta TR dibagi delta Q. 157,9 dibagi 15. Untuk perhitungan selanjutnya sampai nomor 8 sama seperti itu. Next. Kemudian ada faktor penentu dalam elastisitas harga. Yang pertama ada produk substitusi, yaitu semakin banyak produk pengganti atau substitusi, permintaan akan semakin elastis. Hal ini dikarenakan konsumen dengan mudah berpindah ke produk substitusi jika terjadi kenaikan harga. Yang kedua, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Jadi semakin tinggi bagian pendapatan yang digunakan untuk membelanjakan produk tersebut, maka permintaan akan semakin elastis. Yang ketiga ada produk mewah versus kebutuhan. Jadi permintaan akan produk kebutuhan cenderung tidak elastis, di mana konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substitusinya. Yang terakhir ada jangka waktu permintaan dianalisis. Jadi semakin lama jangka waktu permintaan dianalisis, semakin elastis permintaan akan suatu produk. Next. Kemudian pengaruh waktu terhadap elastisitas. Jadi waktu merupakan faktor penting dalam analisis permintaan. Salah satu karakteristik waktu yang penting dari permintaan berkaitan dengan kurangnya tanggapan yang segera dari pasar. Contoh yaitu terhadap perusahaan tenaga listrik yang menaikkan tarifnya hingga 30%. Next. Ya, mungkin itu saja yang dari presentasi dari kami. Kalaupun ada kurang ataupun tidak paham, mungkin nanti bisa bertanya di kolom komentar ya. Mungkin itu dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.